sekaligus benua yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Australia juga menjadi satu-satunya negara di dunia yang menduduki satu benua secara keseluruhan. Negara ini dikenal dengan beberapa nama lain seperti New Holland, Aussie Land, Land Down Under, dan Terra Australis. Nama New Holland yang berarti Belanda Baru merupakan nama yang diberikan oleh William James, seorang pelayar asal Belanda yang menemukan Australia pada tahun 1605. Selain hal-hal di atas, Australia juga memiliki beberapa fakta menarik yang jarang diketahui banyak orang. Supaya kamu lebih mengenal negara tetangga yang satu ini, berikut fakta menarik seputar Australia. Meskipun Australia memiliki wilayah yang luas sekitar 7,62 juta kilometer persegi, persebaran penduduk di negara ini tidak merata. Dilansir dari borgenmagazine.com, sekitar 90,1 populasi di Australia menempati kota-kota besar di daerah pesisir seperti Sydney, Perth, dan Melbourne. Tidak meratanya persebaran penduduk di Australia disebabkan sebagian besar wilayahnya berupa pedalaman gersang dengan suhu yang ekstrim. Masyarakat setempat sendiri menyebutnya The Outback. Dilansir dari BBC News, pada musim panas, suhu di daerah pedalaman Australia bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Tak salah jika Australia mendapat julukan negeri kanguru. Dilansir dari laman Daily News, pada tahun 2016, ada sekitar 44 juta kanguru di Australia atau 2 kali lipat dari total jumlah penduduk di negara ini. Padahal, pada tahun 2009, jumlah populasi hewan berkantung ini masih dalam kisaran 27 juta. Melimpahnya jumlah makanan kanguru di alam diduga menyebabkan terjadinya ledakan populasi hewan berkantung ini. Melihat populasi kanguru yang tak terkendali, membuat para ahli menyarankan agar masyarakat lebih memanfaatkan daging kanguru sebagai upaya untuk mengontrol populasinya. Mereka khawatir jika populasi kanguru tidak terkontrol akan mengancam populasi spesies lain di alam yang berbagi makanan dengan kanguru. Suatu saat kamu jalan-jalan ke Australia, kamu harus ekstra hati-hati dengan berbagai jenis hewan yang mungkin kamu temui. Australia adalah rumah dari banyak hewan mematikan, mulai dari buaya, hiu, ular, laba-laba, gurita, hingga siput laut. Bahkan, sejumlah hewan yang punya reputasi paling mematikan dari jenisnya ada di sini. Laman Seven Continent menyebutkan beberapa di antaranya. Ada ular taipan pedalaman yang dinobatkan sebagai ular paling mematikan di dunia. Racun yang dikeluarkan dari sekali gigitan ular ini bisa membunuh 80 orang dewasa. Ada pula laba-laba funnel web Sydney yang merupakan laba-laba paling mematikan di dunia. Tapi, hewan paling beracun di Australia justru berasal dari laut, yaitu ubur-ubur kotak. Ubur-ubur ini bukan saja hewan paling mematikan di Australia, tapi juga salah satu yang paling mematikan di dunia. Bukan tanpa sebab, masyarakat Australia menamai gunung di negara bagian Victoria ini. Pada tahun 1824, Hamilton Hume dan William Hovell mendaki gunung ini dan berharap mereka akan melihat pemandangan yang indah dan pelabuhan Phillip Bay sesampainya di puncak. Jalur pendakian yang mereka lewati cukup berat, hingga salah satu dari mereka mengalami cedera di bagian paha. Alam seolah tak memihak mereka. Sesampainya di puncak, mereka tidak bisa melihat apapun, karena banyak pohon yang menghalangi pemandangan puncak. Nama Mount Disappointment, atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia, berarti gunung yang mengecewakan. Berasal dari rasa kekecewaan yang dialami Hamilton Hume dan William Hovell. Bahasa Indonesia yang biasa kamu gunakan sehari-hari
ternyata menjadi mata pelajaran pilihan bagi siswa di Australia. Sayangnya, minat siswa di Australia untuk belajar bahasa Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Minat siswa lokal untuk belajar bahasa Indonesia sangat tinggi pada tahun 1970-an. Namun, dibandingkan dengan sekarang, jumlahnya menurun drastis, menurut pakar hukum Indonesia dari University of Melbourne. Salah satu upaya untuk meningkatkan minat belajar bahasa Indonesia di Australia dilakukan oleh Mullumbimby High School, salah satu sekolah menengah di negara bagian New South Wales. Seperti yang dilansir laman BBC News, sekolah ini mengundang beberapa siswa Indonesia melalui program Bridge atau Building Relationship Through Intercultural Dialogue and Growing Engagement yang diselenggarakan oleh pemerintah federal. Program ini membuka peluang bagi siswa lokal untuk belajar dan berinteraksi dengan siswa asal Indonesia yang merupakan penutur asli. Secara teknis, daratan Australia sebenarnya bisa disebut sebagai pulau terbesar di dunia. Luas Australia sekitar 7,6 juta kilometer persegi. Namun, karena Australia dianggap sebagai benua, maka gelar pulau terbesar di dunia pun jatuh ke Pulau Greenland yang merupakan wilayah kekuasaan Denmark. Luas Greenland adalah sekitar 2,1 juta kilometer persegi. Sebagai benua, Australia jadi yang terkecil di dunia. Masih kalah dari benua terkecil kedua di dunia yaitu Antartika. Luas Antartika sekitar 14 juta kilometer persegi alias hampir 2 kali lipat luas Australia. The Great Barrier Reef adalah kumpulan koral dan terumbu karang yang terdapat di lepas pantai Queensland di timur Australia. Karang ini membentang sepanjang 2.600 km. Dan mencakup luas total sekitar 348.000 km persegi. Maka, The Great Barrier Reef adalah kumpulan terumbu karang terbesar di dunia. Bahkan, karang ini juga disebut-sebut sebagai makhluk hidup terbesar di dunia. Dan satu-satunya makhluk hidup yang bisa terlihat dari luar angkasa. Wow! Seperti Eropa dan Amerika Utara, Australia adalah benua dengan 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Tapi, seperti dilansir dari laman TripSavvy, karena Australia berada di selatan alias berlawanan dengan Eropa dan Amerika Utara, tentu keempat musim tersebut pun terjadi dalam urutan yang berkebalikan pula. Maka, ketika orang-orang Eropa merayakan Natal dengan ditemani salju, penduduk Australia justru sedang menikmati musim panas. Mereka nggak membuat boneka salju, tapi boneka dari pasir. Bukan Afrika, tapi justru Australia lah benua yang memiliki gurun terbanyak. Laman Australia Geographic menyebutkan bahwa ada 10 gurun di Australia yang secara total menutupi hampir 1/5 dari benua tersebut. Australia juga pantas disebut sebagai benua terkering di dunia yang berpenghuni. Itu karena sekitar 70% wilayah Australia menerima curah hujan kurang dari 500 mm per tahun. Dan hanya Antartika benua yang lebih kering dari itu. Negara yang selama ini terkenal dengan kota unta, ternyata masih membutuhkan impor unta dari negeri tetangga. Unta asal Australia diberangkatkan dari kota pelabuhan Australia Darwin dengan tujuan tiba di Saudi Arabia yang jumlahnya mencapai ribuan unta. Saudi Arabia membutuhkan kiriman unta dari Australia untuk dikonsumsi, karena Saudi Arabia fokus pada pengembangbiakan domestik dan untuk adu kecepatan unta. Sangat mengejutkan, ada danau berwarna merah muda di pulau kecil Australia bagian barat, yang dikelilingi bukit pasir dan hutan lebat dengan ukuran mencapai 600 meter.
Warna pink danau ini bukanlah rekayasa cahaya, namun benar-benar nyata. Suatu hipotesis mengatakan bahwa hal yang mempengaruhi perubahan warna air ini adalah kandungan kadar garam yang membuat alga dan archaea untuk memunculkan corak air merah muda yang permanen pada air. Hal ini dapat dibuktikan dengan mengambil air dari danau ini secara langsung. Fakta menunjukkan bahwa kadar garam di Danau Pink ini mencapai 10 kali lipat kadar garam laut. Burung yang satu ini merupakan jenis burung besar kedua di dunia setelah burung ostrich. Banyak keunikan pada burung yang tidak dapat terbang ini. Salah satu keunikan burung ini adalah arah jalan yang selalu berjalan maju alias tidak pernah bisa berjalan mundur. Tidak heran jika burung emu dijadikan simbol negara Australia selain kanguru yang dijumpai di emblem-emblem kenegaraan. Burung yang beratnya dapat mencapai 55 kg ini memiliki makna filosofis tersendiri, yaitu agar negara Australia selalu maju dan pantang mundur. Kota sibuk di Australia yang kini bernama resmi Melbourne, dahulu memiliki julukan kota Batmania. Kata Batman ini juga dijadikan salah satu nama jalan dan nama di Melbourne untuk menghormati pendahulunya yang bernama John Batman. Selain memang berjuluk Batmania, Australia juga merupakan surga bagi kelelawar karena di Australia hidup jutaan kelelawar dengan status dilindungi. Dan kita bisa melihatnya pada pohon-pohon di sepanjang jalan. Berbagai macam makhluk hidup yang singgah dan tinggal di benua multicultural yang unik ini. Diketahui masih sekian makhluk hidup yang telah diketahui dan diklasifikasikan dalam kelompok burung, mamalia, reptil, dan lain sebagainya. Menurut Horwitz et al., tahun 1999 menyatakan bahwa lebih dari 10 juta spesies yang telah diketahui ada di benua Australia. Namun, ternyata masih 75% lagi belum diketahui, alias masih dalam penelitian para ahli. Cocok banget nih bagi para pencinta hewan, peneliti spesies makhluk hidup, dan yang menyukai tantangan. Ini bisa menjadi ladang yang bagus untuk dijelajahi, sobat. Jika memiliki keluarga besar dengan 4 atau 5 anak, kamu berhak dapat uang tunjangan yang jumlahnya bisa membuatmu tidak perlu bekerja. Pemerintah membayar tunjangan itu untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun, kadang-kadang sampai usia 19 tahun. Amerika adalah negara pertama mematenkan merek sepatu Boots Ugg. Tetapi, sepatu itu sebenarnya dibuat pertama kali di Australia. Petani dan peternak telah memakainya sejak awal abad ke-20. Sekarang, sepatu seperti itu dipakai baik di luar maupun di dalam rumah. Kenapa di dalam rumah? Karena rumah di sini sangat dingin. Sepatu boots dapat membantu mereka tetap hangat. Ada suatu peraturan aneh yang masih diterapkan di Australia. Hanya untuk mengganti bola lampu, di Victoria harus dilakukan oleh tukang listrik berlisensi atau memiliki izin dari pemerintah. Tidak hanya untuk gedung-gedung umum, tetapi juga berlaku bagi rumah milik pribadi. Hukuman jika melanggar peraturan di atas yaitu dikenakan denda $20. Peraturan yang aneh ini masih berlaku hingga sekarang. Pasalnya, Australia memiliki standar listrik yang telah ditetapkan dan karena alasan keselamatan. Di Sydney, salju terakhir terlihat pada tahun 1836. Akan tetapi, salju masih bisa ditemukan di beberapa tempat. Salah satunya di pegunungan Alpen yang membentang melewati New South Wales dan Victoria. Musim ski di sini berlangsung dari bulan Juni sampai Oktober.
tentang Australia yang sangat menarik. Negeri yang awalnya dihuni oleh orang-orang aborigin ini sangatlah kaya akan sumber daya alam, juga sangat dekat dengan posisi Indonesia. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like channel ini ya.